menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini. Sehingga dari pihak Reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa atas nama Dr. Psikiatri Hendri. Dan hari ini sudah diobservasi awal, pemeriksaan awal kepada yang bersangkutan. Dan besok kita akan resmi mengirimkan visum et repertum kepada Rumah Sakit Jiwa untuk pemeriksaan yang bersangkutan. Selain itu juga tersangka juga kita lakukan pemeriksaan urin. Syekh Ali Jaber ditusuk Ketua Komisi 8 DPR duga pasti ada aktor intelektualnya. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menyebut ada aktor intelektual di balik penyerangan Syekh Ali Jaber di Lampung. Tidak hanya itu, ia menambahkan kasus ini menjadi ancaman pendakwah melaksanakan kegiatannya. Motif apa? Apapun itu murni dari yang bersangkutan nusuk atau ada yang mengendalikan. Karena ini ancaman kepada ulama yang mau berdakwah, ujarnya dikutip dari Republika Ahad 13 September. Politikus Partai Amanat Nasional ini menilai kasus penusukan oleh orang tidak dikenal itu sebagai perbuatan yang biadab. Saya mengutuk aksi itu yang tidak manusiawi dan sangat biadab, tegas Yandri. Ia membeberkan kekerasan terhadap ulama bukan kali ini terjadi. Sebelumnya seorang ulama juga terekam CCTV juga ditusuk oleh seseorang. Sekali lagi saya minta polisi mengusut tuntas dan pelakunya dihukum berat, tegasnya. Mengapa harus ulama? Kenapa bukan koruptor atau bandar narkoba? Selang beberapa jam aksi penusukan itu, di lini masa media sosial warganet sudah cemas sambil berharap agar sang pelaku tidak dicap sebagai orang gila. Penegak hukum pun diminta tidak buru-buru menyimpulkan penusuk Syekh Ali Jaber adalah orang gila alias tidak waras. Syekh Ali Jaber adalah seorang pendakwa dan ulama asal Madinah yang berkewarganegaraan Indonesia. Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pria berkaos biru saat mengisi pengajian di halaman Masjid Falahuddin, Jalan Tamin, Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Minggu petang 14 September. Belakangan pemuda berusia 24 tahun itu diketahui bernama A. Alfian Andrian. Dia warga kota Bandar Lampung, tinggal di dekat lokasi kejadian. Dan benar, beberapa saat kemudian berdasarkan keterangan dari orang tua pelaku berinisial R 46 tahun kepada aparat keamanan, anaknya A. Alfian Andrian sudah 4 tahun ini mengalami gangguan kejiwaan. Netizen pun geram dan murka, seolah tidak terima bahwa pelaku disebut gangguan jiwa. Kalaupun dia benar gila, ini adalah orang gila pintar. Orang gila zaman sekarang memang canggih, mengapa yang diincar adalah ulama? Di lokasi kejadian, kenapa dia tidak sasar jemaah pengajian atau panitia? Dan kenapa A. Alfian Andrian tidak mengincar koruptor atau bandar narkoba? Mengapa harus ulama Syekh Ali Jaber? Koruptor dan bandar narkoba sudah jelas-jelas merusak dan membunuh banyak orang. Sederhananya, kenapa pelaku membawa pisau dan kenapa targetnya Syekh Ali Jaber? Bukan random jemaah pengajian yang ada di lokasi. Dan yang menjadi pertanyaan besar, kenapa saat diinterogasi sesaat setelah diamankan pelaku seperti ketakutan? Keanehan lain, A. Alfian Andrian memiliki akun media sosial. Postingan-postingannya seperti orang biasa, tidak ada menunjukkan yang bersangkutan seperti gangguan jiwa. Hal ini pun oleh netizen dikaitkan dengan peristiwa penikaman yang dialami Wiranto saat menjabat Menko Polhukam. Saat itu pelakunya langsung dituduh teroris, ISIS, dan sangat radikal. Pimpinan MPR yang juga putra asal Lampung Zulkifli Hasan ikut mengecam penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber. Mengecam keras penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, saya meminta aparat untuk mengusut tuntas motif di balik penusukan ini. Sangat mungkin ini kejadian terencana dan rasanya tidak mungkin dilakukan orang gila atau tidak waras.
Kata ketumpang itu di akun Twitternya @zulhasan. Ada juga suara-suara yang menyebutkan ini bagian dari operasi. Bisa saja penusukan itu untuk mengalihkan isu atas buruknya penanganan pemerintah terkait COVID-19 dan ancaman resesi yang sudah di depan mata. Penusukan terhadap Syekh Ali Jaber mendapatkan perhatian luas karena terjadi di tempat keramaian dan lebih menyedihkan itu dilakukan pada saat penyampaian ceramah agama. Benar-benar menjadi pertanyaan besar, apakah motif dan siapa dalangnya? Dan sepengetahuan publik, Syekh Ali Jaber adalah sosok ulama yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Isi ceramahnya pun selalu bicara soal perdamaian dan persatuan, jadi siapa musuh Syekh Ali Jaber? Pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian diminta untuk benar-benar bisa mengungkap motif dan mencari dalangnya. Ini perlu dilakukan agar tidak ada multitafsir di tengah masyarakat. Selain itu, kepastian hukum bisa ditegakkan. Tengku, jika korbannya ulama, pelakunya disebut orang gila. Kalau pejabat langsung dicap teroris. Tengku Zulkarnain sependapat dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid yang meminta proses penelusuran kasus penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber tak dikaburkan dengan informasi yang menyebutkan tersangka Alpin Andrian, 24 tahun, mengalami gangguan jiwa. Apakah ada negara yang setiap ada kejadian penikaman atau penganiayaan terhadap ulama dan aktivis dakwah, pasti pelakunya orang gila? Tapi kalau yang dianiaya pejabat langsung dinyatakan pelakunya teroris radikalis. Negara mana itu? Hebat ya, orang gila hanya memilih dai, kata Tengku Zulkarnain Senin 14 September 2020. Tengku juga sependapat dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang secara tegas meminta orang yang menusuk Syekh Ali Jaber diadili secara fair dan proses hukumnya dilakukan secara terbuka. Mahfud juga meminta pihak berwajib membongkar motif dan semua jaringan pelaku yang mungkin berada di belakang kejadian tersebut. Bukannya dikatakan dia sudah 4 tahun gila, Komandan, kata Tengku. Demikian juga Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar meminta kepolisian tidak terlalu dini menyimpulkan pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber mengalami gangguan jiwa. Polisi, kata dia, harus melakukan investigasi lebih mendalam terlebih dahulu. Saya mengutuk keras peristiwa ini, aparat penegak hukum harus segera membuka motif pelaku penyerangan yang tidak bermoral itu. Kepolisian jangan mudah memberikan kesimpulan gangguan kejiwaan terhadap pelaku, kata Aziz dalam keterangan resmi. Jika memang ada aktor-aktor di belakang pelaku, maka wajib diungkap dan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aziz menambahkan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid setuju dengan sikap Mahfud serta instruksi yang disampaikan. Selain menginstruksikan agar pelaku diadili secara fair dan proses hukum terbuka, Mahfud juga menginstruksikan supaya semua aparat menjamin keamanan ulama yang berdakwah.